Pada dahulu kala, desa Lasumur merupakan sebuah hutan belantara penuh dengan rawa-rawa yang terkenal angker. Hingga pada suatu ketika datanglah seorang kiai muda dari Pulau Garam Madura yang bernama Kiai Abdurrahim. Saat awal Kiai Abdurrahim menapakkan kaki di hutan belantara tersebut, tiba-tiba ada sebuah semburan air yang cukup besar terpancar dari tanah salah satu sudut hutan itu. Seketika itu Kiai muda Abdurrahim bermunajat pada Tuhan, meminta petunjuk mengatasi semburan air tersebut. Dari cerita masyarakat setempat, dalam tafakkurnya Abdurrahim muda mendapat suatu firasat, di mana firasat tersebut berbunyi, jika sampai sumber tersebut tak dapat disumbat, niscaya semua dataran yang saat ini dikenal sebagai Bondowoso akan dipenuhi dengan genangan air dan tak dapat dijadikan permukiman. Hingga dalam tafakkur tersebut Kiai muda menangis tersimpuh pada Tuhan semesta alam dan memohon petunjuk guna mengatasi semburan air tersebut. Singkat cerita, setiap hari Abdurrahim mengumpulkan sabut pohon aren. Setelah sabut tersebut memenuhi kendaraannya, dalam bahasa Madura dahulu kala disebut jikar, Abdurrahim mengikat gumpalan sabut aren tersebut satu demi satu dan menyumbatkannya pada semburan air yang besar tersebut. Begitu ia lakukan setiap hari, hingga pada akhirnya semburan air besar tersebut dapat ditutupnya. Dikarenakan sumberan besar tersebut menutup, akhirnya muncullah sebuah sumber air kecil yang cukup banyak di sekitar hutan Alas Sumur. Legenda ini pernah dibuktikan oleh Kepala Desa Alas Sumur, Totok Haryanto SH, saat dirinya hendak membabat wisata alam Rawa Indah yang kini disebut Almor. Kepala Desa Totok mencoba menenggelamkan sebatang bambu yang ujungnya diberikan besi pengait dengan ukuran panjang bambu kurang lebih 30 meter. Setelah semua batang bambu itu ditelan habis oleh permukaan Rawa Indah, lalu ia angkat kembali. Alhasil, di ujung pengait itu terdapat serabut aren yang tersangkut dan masih terbuntal rapi. Hingga kini, sumber air utama tersebut diberi nama Sumber Patemon oleh masyarakat setempat, di mana hingga saat ini sumber utama tersebut dilarang untuk dikembangkan dan dibiarkan sesuai dengan kondisi aslinya. Walau demikian, hutan belantara pada saat itu belum memiliki nama. Hingga pada pertengahan tahun 1800-an, gerilya Belanda menjamah Pertiwi. Konon hutan tersebut dijadikan lahan pembuangan mayat oleh Belanda. Hingga muncullah sebuah doktrin untuk masyarakat awam yang bermukim di hutan berawa itu. Jika menemui mayat di hutan tersebut, dilarang untuk mendekati, apalagi sampai menguburkannya, jika tidak akan mendapat musibah 7 turunan. Dari doktrin yang berkembang tersebut, hutan itu kerap kali tampak mayat yang bergelimpangan sampai membusuk dan dibiarkan begitu saja. Hingga pada sekitar tahun 1902, datanglah pemuda dari desa tetangga Poncogati. Kini masyarakat Alas Sumur banyak mengenalnya sebagai Bujuk Karu.
Sebelumnya, Bujuk Karu adalah seorang penganut Muslim yang lebih menanamkan rasa kemanusiaan pada sesama. Melihat banyak mayat yang tergeletak, tidak terurus, dirinya tergerak untuk mengurus dan memakamkannya dengan layak. Melihat yang dilakukan Bujuk Karu, masyarakat menjadi heboh, menggembar-gemborkan Bujuk Karu sebagai orang sakti yang mampu menghilangkan kutukan yang sebenarnya hanya doktrin sesat semata dari kompeni. Hingga pada akhirnya tindakan Bujuk Karu terdengar oleh pihak Belanda. Singkat cerita, didatangilah Bujuk Karu oleh Belanda dan diangkatlah Bujuk Karu sebagai kepala desa pertama di daerah tersebut, hingga dirinya memberi nama desa tersebut sebagai Desa Alas Sumur. Hal ini dikarenakan awal mula Bujuk Karu menapaki daerah itu, dirinya melihat sebuah telaga kecil di tengah hutan yang menyerupai sebuah sumur. Pada saat ini, sekitar 1 tahun yang lalu, hanya kepala desa Totok Haryanto saja yang berani membuka lahan tersebut untuk dijadikan lahan wisata. Dan genap 1 tahun wisata alam tersebut berkembang, kepala desa Totok mampu menjadikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Terkait dengan kebenaran cerita di atas, semoga menjadikan manfaat dan tolak ukur bagi kita saat ini. Wallahu a'lam bishawab.